国施行した独立を宣言今朝はこの部屋でさゆてめりと BMD. Ini merupakan teks proklamasi pertama langsung ditulis oleh Insinyur Soekarno atau Presiden Indonesia yang pertama, dan merupakan draft pertama. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa coretan karena pada saat itu Soekarno sedang diburu-buru oleh para pemuda untuk menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini juga tertulis Jakarta 17805. Kenapa tahun 05? Walaupun pada saat itu 1945, karena pada saat itu kita masih dalam masa penjajahan Jepang dan kita, Indonesia pada saat itu mengikuti kalender negara Jepang. Jadi mengapa ditulisnya adalah tahun 05? Nah, ini merupakan contoh dari draft naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik yang ditemani oleh BM Dia. Terlihat di sini sudah mulai tulisannya terlihat jelas dan ada tanda tangan Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Jadi teman-teman, kayak yang kalian udah lihat di depan ini, kita kan tahu ya kalau misalnya rumus proklamasi itu sebelumnya tuh ada 3 orang kan, kayak Bung Karno, Bung Hatta, sama Ahmad Soebarjo. Nah, sebelum proklamasi itu disahkan, mereka tuh ada pengesahan naskah proklamasi, dihadirin oleh tokoh-tokoh yang ada di sana. Dan jadi tuh proklamasi yang telah dirumuskan itu tuh dibaca berkali-kali, terus secara perlahan-lahan gitu loh. Nah, terus Bung Karno akhirnya tuh nanya gitu, para hadirin setuju nggak dengan usulan ini? Dan mereka tuh langsung kayak setuju, ayo gitu kan, sambil berseri-seri. Nah, selanjutnya tuh kayak timbul pertentangan gitu loh di antara mereka, karena siapa nih yang bakalan tanda tanganin proklamasinya. Nah, Soekarni saat itu tuh maju dengan lantang tuh dia ngomong, bukan kita semua yang hadir di sini, yang menandatangani itu cukup 2 orang aja, kayak perwakilan dari Indonesia Raya. Lalu kayak mereka tuh setuju untuk membiarkan Soekarno dan Bung Hatta untuk menandatangani proklamasi tersebut. Terus mereka tuh langsung bertepuk tangan dan memeriahkan ya hasil keputusan tersebut gitu lah teman-teman. Itu kalau pengen lihat tuh di sini ada para tokoh-tokoh yang hadir rapat meetingnya. Juga ada ruangan atribut atau pakaian yang dipakai oleh para tokoh proklamasi kita dulu. Nah, bisa dilihat ini teman-teman contohnya, salah satu contohnya itu ini merupakan jubah dan juga toga wisuda dari Bapak Dr. Supomo. Nah, di ujung nih kalau teman-teman perhatikan ini merupakan mantel yang digunakan oleh Bapak Suwirjo gitu. Nah, teman-teman tuh nyadar satu hal nggak sih? Ini kan merupakan mantel ya, tapi bahannya, looks-nya itu tuh kelihatan kayak bagus dan fancy banget. Padahal ini tuh adanya di zaman dulu. Kenapa bisa gitu ya? Coba nih, nanti ada penjelasannya dari Kasri. Nah, teman-teman semua bisa kita perhatikan pakaian-pakaian dari para terpelajar di zaman dulu, terutama ketika zaman penjajahan, itu merupakan pakaian-pakaian bagus atau fancy yang tadi seperti Widi sudah bilang. Kenapa? Karena para terpelajar dulu itu berasal dari masyarakat sosial kelas atas. Atas ya. Kelas atas, betul banget Widi. Nah, karena mereka masyarakat kelas atas, mereka merupakan orang-orang yang mempunyai privilege untuk mengenyam pendidikan. Pada zaman dahulu tuh susah banget loh mengenyam pendidikan itu. Nah, alhamdulillahnya sekarang di tahun 2025 pendidikan di Indonesia itu sudah merata, Widi. Tidak peduli dari status sosial manapun. Ini merupakan salah satu dari bukti bahwa Indonesia terus berkembang, terutama di bidang pendidikan, teman-teman.
Seni adalah bagaimana cara kita untuk mengekspresikan minat kita dalam sesuatu hal. Begitu juga para tokoh-tokoh terdahulu, mereka juga memiliki berbagai peralatan-peralatan yang cukup modis bisa dibilang, seperti barang-barang berikut ini. Ya, di sini ada batik ya, kain batik dari Sutarjo. Dan di sini juga bisa dilihat sebuah peralatan nampaknya seperti benda tajam. Kita lihat seperti rancong dari Sutarjo juga, keris dari Sutarjo, dan badik. Bisa dilihat juga itu sepertinya cukup bagus ya. Para tokoh memiliki nilai seni tertentu. Oke, ini juga ada gelas, tempat gula juga nampaknya cukup bagus gitu. Oke teman-teman, jadi itulah keseruan dari kita hari ini. Seperti apa yang dikatakan Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dadah.